Shalom, selamat siang. Apa kabar seluruh keluarga rohani? Pasti luar biasa, amin. Senang sekali siang hari ini kita bisa jumpa lagi, dan dengan kekuatan yang tentunya daripada Tuhan. Anugerah Tuhan terus mampukan kita sehingga hari ini kita bisa ada. Sebagaimana kita ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari satukan hati bersama-sama. Kita akan berdoa, kita menyembah Tuhan, kita memastikan seluruh hidup kita terus terbangun. Ya, saya percaya hari-hari ini mendekati hari di mana 7 bulan akan berakhir. Kita percaya hanya kekuatan Tuhan yang akan memampukan kita semua. Sebab itu mari siang ini bersama-sama di dalam hadirat Tuhan kita memastikan kita semua benar-benar satu hati, kita rindukan Tuhan makin dalam dan lebih dalam lagi. Kota karala basikara la basandara la basikiara la basandara la base korata sikara la basandara la basikiara la basandara la base kirata syakara la basikiara la basandara la base korapa syaka. Ayo yang bisa bahasa Romani doa, jadikan bahasa Romawi menjadi bahasa doa kita. Korata sikara la basandara la basikiara la basandara la base likata kara la basyakara la basikiara la basandara la base hora basikiara la basandara la basikiara la base kirata syakara. Hadirat Tuhan menyelaraskan kami, hadirat Tuhan satukan kami bersama-sama. Likata karalaba syakara laba sikiara laba sandara laba si ora baba syikara laba sandara laba sikiara laba si. Bawa kami Tuhan terus terhubung, bawa kami Tuhan terus mengalami realita hadirat-Mu yang makin meningkat dari hari ke hari. Kekuasaan keilahian Tuhan itu sangat nyata, bekerja mencengkram seluruh hidup kami. Orata syikara laba sandara laba si likata karalaba sandara laba sikiara laba sandara laba si horata sikiara laba sandara laba sikiara laba si. Kami berdoa Tuhan siang hari ini kami deklarasikan seluruh hidup keluarga rohani ada di dalam kendali Tuhan. Kuasa Tuhan terus menyelaraskan kami, kuasa Tuhan terus bekerja membawa kami semua bersama-sama ada terus dalam posisi di mana kami terhubung dengan Engkau, karena tanpa Engkau kami tidak bisa. Di luar Engkau kami bukan siapa-siapa, tapi ketika kami terhubung dengan Engkau, kami percaya kami mengalami realita hadirat Tuhan, kuasa yang tidak terbatas, kuasa yang melampaui kekuatan kemampuan manusia mencengkram seluruh hidup kami, sehingga seluruh kehidupan kami sungguh-sungguh kami merasakan cengkraman kuasa hadirat Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami lewati, kami lalui, kami hadapi hari-hari ini dan hari-hari ke depan, kami terus pastikan tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada intimidasi yang coba mampu dan sanggup menekan kami. Tapi kami berkata di dalam kami terser, roh yang ada di dalam kami adalah roh yang lebih besar. Karena itu kami teror balik setiap pekerjaan setan, setiap pekerjaan musuh secara masif untuk menyerang kami, mengintimidasi kami. Kami berdoa, kami taklukkan setiap kekuatannya. Kami memukul mundur musuh di dalam nama Yesus. Dalam hadirat Tuhan kami percaya kuasa-Mu bekerja. Kami berada di dalam lingkupan kuasa dimensi hadirat Tuhan yang sangat kuat, dan kami yakin kemenangan menjadi milik kami. Terima kasih Bapa siang hari ini. Kami berdoa mengucap syukur seluruh keluarga rohani yang sudah tersedia. Kami siapkan hati kami. Kami deal dengan Tuhan. Kami berkata kami tersedia bagi Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Roh Kudus download firman bagi kami. Nyatakan dan singkapkan kebenaran-Mu. Kami buka roh kami. Terjadi perluasan kapasitas sehingga kami makin kuat, makin teguh, makin strong in the makin mengalami pewahyuan itu meningkat di dalam kami, membawa hidup kami alami pertumbuhan, alami kemajuan dalam kepenuhan Kristus. Kami mengalami di mana Tuhan benar-benar bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Roh pewahyuan ada di sini dan roh pengertian menguasai kami semua. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa bersyukur siang ini kami sambut firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom semua. Memastikan dari hari ke hari saudara kita terus alami bagaimana kita berjalan dalam penyertaan Tuhan. Kita bergerak dari hari ke hari. Kita melihat bagaimana anugerah Tuhan itu mampukan kita. Kebaikan Tuhanlah yang membawa kita ada di titik ini. Sebab itu saudara, mari secara bersama-sama kita semua
Ya, kita semua terus tersedia. Kita semua terus memastikan Roh itu terus menuntun kita dan membawa kita dari hari ke hari, sehingga saudara mengalami ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Mempercaya dari hari ke hari, saudara, engkau terus melihat hal-hal yang indah, hal yang hebat, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Engkau menjadi tercengang-cengang karena terpesona dengan apa yang Tuhan kerjakan. Tapi saudara, di dalam semua tetaplah jaga hidup kita. Di dalam semua tetaplah pastikan bahwa kuasa Tuhan akan terus bekerja. Kuasa Tuhan akan terus makin menjadi nyata. Amin, saudara. Mari siang hari ini secara bersama-sama kita semua, seluruh keluarga rohani, kita bersama-sama kita mau berkata, Tuhan, ini hidup kami. Kita mau berkata, tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya kami perlu Tuhan hari-hari ini. Amin, saudara. Kita perlu Tuhan hari-hari ini, dan kita memastikan bahwa ketika kita berjalan dengan Tuhan, kekuatan Tuhan yang akan kita alami itu akan membedakan kita dengan yang lain. Engkau akan dibedakan dari yang lain karena engkau terus menghidupi firman, engkau memperkatakan firman, engkau terus melatih diri untuk taat, mendengarkan arahan Tuhan dan hidup di dalamnya. Sehingga apa yang sedang terjadi dalam hidupmu, apa yang kau alami, hal-hal yang secara manusiawi engkau tidak sanggup, berbagai teror-teror yang datang, oh saya pastikan kita semua hari ke hari engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kapasitas rohmu akan makin diperluas. Engkau akan mengalami kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Itu dahsyat dan luar biasa. Tidak ada kuasa yang lain. Katakan amin. Oke, kemarin Mam janji kita akan selesaikan tentang pengurapan Samuel. Sebentar Mam periksa dulu. Oke, kita kemarin sudah janji kita akan selesaikan tentang pengurapan Samuel. Ini sangat amat penting bagi kita. Apa yang terjadi ketika pengurapan Samuel itu beroperasi dalam kehidupan kita. Artinya kuasa yang bekerja dalam kita. Tuhan memberikan kita anugerah untuk kita bergerak dalam urapan itu, dalam kuasa yang Tuhan akan terus kerjakan melalui hidup kita yang terus terhubung, melalui hidup kita yang terus terpola secara akurat dari hari ke hari. Itu sebabnya saudara pastikan engkau terhubung dengan benar. Engkau tidak sekedar mendengar sebuah informasi lalu itu hanya sekedar menjadi masukan-masukan yang tanpa ada dampak dan efek dalam hidupmu, tetapi engkau terhubung supaya memastikan engkau hidup di dalamnya, engkau menerima firman, impartasi firman, dan engkau akan terus bergerak dari hari ke hari dengan penuh ketaatan. Karena dasar keyakinan yang kau terima itu akan menjadi kebenaran. Prinsip kebenaran itu akan membuat engkau bertindak dengan iman. Karena itu firman, bukan perkataan manusia, bukan sesuatu yang kita ciptakan, tetapi bagaimana ketika kita melihat setiap pewahyuan firman, bagaimana Samuel dia memiliki pengurapan yang 3 jubah, mantel yang luar biasa, yaitu sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai hakim atau sebagai raja. Pada masanya dia begitu punya pengaruh yang luar biasa. 2 hari yang lalu kita sudah bicara, dan hari ini mau membawa kita bersama-sama apa yang akan kita alami, apa yang akan kita terus nikmati ketika manifestasi hadirat Tuhan itu bekerja melalui pengurapan Samuel di dalam hidup kita. Ketika kita mengerti, maka kita percaya kita akan berfungsi dengan baik. Katakan amin. Saudara, saya rindu kita semua, mari kita sama-sama membaca dari firman Tuhan. 1 Samuel pasal 1. Saudara, sebentar kita baca 1 Samuel pasal 1 ayatnya yang ke-20. Ya, 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-20. Kita lihat di situ bersama-sama. 1 Samuel pasal 1 ayat 20.
1 Samuel pasal 1 ayat 20. Saudara perhatikan. 1 Samuel pasal 20, saudara, kita baca di situ. Alkitab berkata, kalau kita lihat perikopnya di atas itu, tentang lahirnya Samuel. Seorang transformer, seorang yang membawa terobosan, seorang yang membawa bagaimana mandat kerajaan itu ada di dalam hidupnya. Sejak masih dalam kandungan ibunya, dia sudah ditentukan. Kita lihat bersama-sama, tidak baca dari ayat 1 sampai tapi kita ambil di ayatnya, intinya di ayatnya yang ke-20. Saudara perhatikan ayat 20. Ayat 20 berkata seperti ini, kita lihat ya. Alkitab berkata, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Perhatikan, kalau kita lihat sejarah lahirnya Samuel, bagaimana story dari perjalanan adanya kelahiran Samuel itu. Seorang ibu yang mengandung, ya seorang ibu yang mandul lalu mengandung anak yang penuh dengan pergumulan, anak yang benar-benar Alkitab berkata arti nama Samuel adalah aku memintanya dari Allah. Jadi saudara, hal yang luar biasa Tuhan kerjakan, yang penuh dengan satu proses perjalanan yang panjang bagi Hana untuk bisa mendapatkan Samuel. Ini bukan hal yang mudah. Dia bolak-balik di rumah Tuhan di Silo. Alkitab katakan di sana dia berdoa dan terus berdoa. Saudara tahu ini sebuah erangan, kondisi keadaan di mana dia secara pribadi sebagai seorang istri dia mengalami kemandulan. Tapi saudara dengar baik, ketika dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Hal-hal yang besar Tuhan kerjakan. Ini sebagai sebuah tanda bahwa Tuhan sedang membawa sebuah terobosan. Tuhan sedang membuka rahimnya dan membawa satu kegerakan yang besar, transformasi besar-besaran. Karena anak yang lahir adalah seorang anak yang akan membawa perubahan bagi bangsa Israel. Saudara, kalau kita lihat dari atas ayat 1, saudara, bagaimana Imam Eli, saudara, berusaha untuk menekan Hana karena dia merasa perempuan ini melakukan hal yang sepertinya aneh dari biasanya. Dengar baik, ketika engkau gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan, keluar dari cara-cara kebanyakan orang, maka dengar baik, engkau akan mengalami di mana orang akan mengintimidasi, menuduhmu dan mencoba untuk menghentikanmu. Tapi dengar baik, pastikan apa yang kau bangun adalah sesuatu yang sedang engkau bangun dengan Tuhan, dan dia adalah Allah yang tepat. Karena ketika engkau ketemu dengan pribadi itu, apa yang tidak mungkin jadi mungkin, apa yang tidak bisa jadi bisa. Hana tidak melihat semua tantangan dan masalah itu. Apa kata orang? Bahkan pemimpinnya sendiri sebagai imam pada saat itu, Eli, dia berkata, kenapa engkau bolak-balik? Dikatakan di sini engkau mabuk. Lepaskan dirimu dari mabukmu. Dengar baik, saya percaya ketika prasangka buruk dari Eli bahwa perempuan ini mabuk, Hana, dengar baik, Hana punya sikap hati dan respon yang benar-benar akurat. Itu tidak pernah menghentikan langkah dia untuk tidak lagi datang ke Silo, ke rumah Tuhan. Tapi saudara, dia terus menerus. Ini sebuah tanda bahwa dia memastikan dia benar-benar tidak sedang mabuk, tetapi dia benar-benar bertemu dan alami Tuhan yang luar biasa. Oh, bersiaplah ketika engkau terus set hidupmu di dalam dia, maka apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagi Hana untuk sebuah kemandulan, dia sangat percaya dapat melampaui batas keterbatasan manusia, karena Allah adalah Allah yang berkuasa. Karena itu Hana tidak pernah patah semangat, Hana tidak pernah berhenti berjuang, dan dia adalah satu pribadi yang menunjukkan seorang yang memiliki semangat berperang, fighting spirit, sampai dia melihat sesuatu terjadi. Katakan amin. Oh, saya percaya saudara, ketika dari hari ke hari engkau terus memastikan hidupmu tak akan sama. Walaupun ada dari berbagai hal, saudara mengalami berbagai kondisi. Ya saudara, kita melihat bagaimana Penina juga coba untuk menyakiti Hana, sehingga Hana hanya bisa menangis dan tidak bisa makan. Namun itu bukan cara yang bisa menolong dia. Dia memastikan keterhubungannya dengan Tuhan. Dengar sekali lagi,
Dia memastikan keterhubungannya dengan Bapa, karena dia tahu ketika dia coba untuk meresponi apa yang dilakukan oleh orang sekitar dia, penina dan lain-lain, para orang-orang di sekitar dia, walaupun dicatat di sini orang-orang yang mungkin saudara tercatat hanya Imam Eli dan lain. Dengar baik, Hana sadar bahwa itu hanya akan membunuh imannya. Tetapi ketika dia terus gila-gilaan, dia terus berlari, dia terus jaga langkahnya, dia terus jaga fokusnya. Dengar baik, karena kenapa dia tahu seorang anak akan segera lahir, dan itu adalah sebuah terobosan. Anak itu akan membawa perubahan, anak itu akan menjadi tanda transformasi bagi Israel. Haleluya. Saudara, itu sebabnya mari perhatikan baik apa yang terjadi ketika lahirnya Samuel. Saudara, saya percaya ketika lahirnya Samuel, maka saudara, sesuatu yang tadinya orang banyak melihat dan bahkan mengejek dia, seperti apa yang sudah tadi kita baca, ya, dikatakan, apakah engkau mabuk, lepaskan dirimu dari mabuk. Tapi saudara, Elkana sebagai laki-laki, dia benar-benar terus juga menjaga hatinya, dia menjaga hidupnya dengan terus bernasar kepada Allah, kepada Tuhan. Dan Hana terus pergi, dia pergi kepada Tuhan, dia terus memastikan kuasa Tuhan akan terjadi, kuasa Tuhan akan berotoritas dalam seluruh hidupnya. Saudara, perhatikan, pada akhirnya Alkitab mencatat lahirlah seorang anak. Amin. Saudara, ayat 20 tadi, aku telah memintanya daripada Tuhan. Pada akhirnya apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jangan pernah berhenti dan terpengaruh oleh apa kata orang. Ayo terus pastikan hidupmu terus dibangun. Jangan pernah menyerah, teruslah fighting spirit, deklarasi firman. Benar-benar saudara memastikan hidupmu terus terbangun, hidupmu terus diset di dalam kebenaran, karena hanya kebenarannya akan membuat engkau kuat. Frekuensi surga itu, dengar baik, frekuensi surga akan bekerja, frekuensi surga akan memastikan, dengar baik, kehidupan kita, surga akan menghentikan dan sekaligus membalikan semua aktivitas dan pekerjaan musuh atas hidup kita. Pekerjaan musuh akan dihentikan ketika saudara menggemakan firman. Terus deklarasi firman, terus berkatakan firman. Set hatimu, set pikiranmu, set seluruh tindakanmu untuk tetap selaras dengan kebenaran. Engkau tidak boleh membuka celah dengan meremehkan Tuhan, mengucapkan tidak mungkin, mana bisa. Dengar baik, perkatakan firman, karena ketika engkau melepaskan firman, itu adalah frekuensi surga yang akan memastikan, menghentikan sekaligus membalikan semua aktivitas dan pekerjaan musuh yang dilontarkan menyerang kehidupan kita. Katakan amin. Oh saudara, saya berdoa kita semua akan terus hari-hari ke hari mindset hidup kita, sebab kita tahu tidak ada kekuatan yang lain, hanya kekuatan Tuhanlah yang akan menjadi jaminan kita. Perhatikan baik saudara, kalau kita lihat bagaimana Samuel, saudara, dia adalah seorang yang benar-benar dipersiapkan Tuhan. Kalau kita lihat di ayat 1, Samuel adalah suku Lewi, keturunan dari suku Lewi. Saudara, ia sangat-sangat dipersiapkan untuk benar-benar kelahirannya dilewati dengan satu pergumulan panjang oleh seorang ibu, oleh seorang Hana sebagai seorang ibunya, seorang mama bagi dia untuk melahirkan, kandungan berbagai tekanan. Tapi Samuel adalah tanda kegerakan. Ketika kelahirannya dia benar-benar berjasa. Dia membebaskan bangsanya dari malapetaka secara nasional, dan dia melepaskan mereka dari ikatan-ikatan. Karena pada waktu itu Israel mengalami tekanan yang luar biasa. Mereka mengalami kondisi yang kerohanian mereka pun mengalami sangat terpuruk, karena mereka tidak lagi setia dengan Tuhan. Tetapi di masa Samuel, dia bertumbuh, dia dipola di dalam rumah Tuhan. Dia benar-benar menjadi orang yang berbeda. Dia benar-benar menjadi pola. Dia benar-benar dapat mengembalikan kondisi Israel menjadi kondusif. Dari kemarin Mam sudah bicara bahwa bagaimana urapan
pengharapan Samuel itu begitu bekerja, termanifestasi luar biasa, mengamankan wilayah teritori Israel. Sepanjang masa hidup Samuel, bangsa-bangsa lain termasuk Filistin tidak dapat lagi menyerbu Israel, karena Tuhan benar-benar melawan Filistin. Tuhan benar-benar menunjukkan, membuktikan dirinya bahwa dia membela Israel luar biasa. Katakan amin, saudara. Berapa banyak kehidupan kita hari-hari ini melihat berbagai hal, berbagai persoalan-persoalan hidup, dan kita terbiasa dengan gampang menyerah. Daging kita, kedagingan kita meledak-ledak. Kita meresponi sesuatu bukan lagi secara roh, tetapi kita terus membiasakan hidup dalam kebiasaan, hidup dalam manusiawi, sifat-sifat duniawi. Kita menerima tekanan, kita membalas, kita melakukan aksi juga untuk membalas. Oh, dengar baik, engkau tidak lagi membalas dengan cara dunia, tapi engkau akan menteror balik segala pekerjaan musuh, karena frekuensi Tuhan, frekuensi surga, firman Allah itu berkuasa. Firman Allah akan menghancurkan segala pekerjaan setan, sehingga semuanya menjadi clear, saudara. Katakan amin. Oh, saya berdoa, saudara, karena pengurapan Samuel ini hari-hari ini akan diaktifkan, akan diberikan kepada sekelompok orang, akan diberikan kepada orang-orang yang tersedia. Bagaimana kehidupan Samuel yang terus bertumbuh di rumah Tuhan. Dia belajar mendengar suara Tuhan. Dia belajar mendengar suara Tuhan. Dengar baik. Oh, tanpa ada suara Tuhan dalam hidupmu, engkau hanya akan mendengar suara manusiawimu. Engkau hanya akan mendengar suara-suara, tetapi itu tidak berotoritas, tidak berkuasa, karena tidak berasal dari ruang tahta Tuhan. Oh, dengar baik. Itu sebabnya engkau perlu sadar, seluruh keluarga ini dengar baik, kita perlu terus terhubung, karena keterhubungan kita akan membedakan. Engkau mendengarkan Tuhan berbicara, Tuhan berbicara di dalam hati nuranimu. Tuhan akan memberikan engkau arahan apa yang engkau akan lakukan di masa-masa kita hari-hari ini, di hari-hari terakhir, hari-hari di mana mendekati finish 7 bulan. Dengar baik. Oh, saya memanggil seluruh keluarga rohani bangkit di dalam roh. Urapan Samuel sedang dilepaskan atas hidupmu, sehingga hidupmu tak akan sama. Engkau akan melihat bagaimana perbedaan. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang engkau sedang terus taati dari hari ke hari. Dia akan menunjukkan engkau dibedakan dari yang lain. Terjadi atas hidupmu. Bangun hidupmu dari hari ke hari. Katakan amin. Alkitab di sini menjelaskan 1 Samuel pasal 3 ayat 1. Kalau saudara baca terus, saudara akan lihat di sana. Di situ dikatakan Samuel yang muda itu menjadi pelayan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, dan penglihatan tidak sering. Kenapa? Karena sedang terjadi sesuatu secara kerohanian. Kondisi Israel mengalami kehidupan mereka mulai error, mulai karena mereka membiarkan dewa-dewa asing, mereka membiarkan Asitoret, mereka menyembah dewa-dewa asing sebagai sebuah bentuk penyembahan mereka. Dan bagi Tuhan ini adalah sebuah pemberontakan. Samuel muncul di dalam kondisi itu, dan kebangunan rohani terjadi. Dengar baik, Tuhan sedang bangun engkau dan saya. Persiapkan kita hari-hari ini. Itu sebabnya jangan bermain-main. Ketika engkau coba bermain-main, engkau coba meremehkan Tuhan, engkau coba meremehkan kumpulan orang-orang yang sedang dibangun, dengar baik, engkau akan terbakar oleh api Tuhan. Engkau akan mengalami api Tuhan akan membakar engkau. Dengar baik, hari-hari ini kita tidak bisa lagi bermain-main. Sambaran api Tuhan, oh saya berdoa akan menyambar engkau, sehingga engkau mengalami bagaimana engkau tunduk di bawah otoritas Allah. Engkau mengalami bagaimana restorasi terjadi. Engkau mengalami bagaimana api itu akan memurnikan seluruh kehidupan kita. Tidak ada yang tersisa. Ya saudara, mari saya pastikan seluruh keluarga rohani, pastikan seluruh kehidupan kita dari hari ke hari terus disek di dalam kebenaran. Katakan amin.
Kita tidak bisa lagi main gereja-gerejaan. Kita tidak bisa melayani sembarang-sembarang. Kita tidak bisa lagi melayani biasa-biasa. Engkau harus mengalami keterhubungan dengan Tuhan. Engkau harus mengalami bagaimana realita Tuhan itu bekerja dalam hidupmu, sehingga engkau tidak lagi melihat kekuatanmu secara manusia. Engkau akan mengalami bagaimana perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan yang begitu dahsyat, kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Itu mencengkram seluruh kehidupanmu. Karena itu bukan kekuatanmu lagi, tapi ketika engkau terhubung dengan Tuhan, engkau mengalami kuasa Tuhan. Engkau diproteksi, engkau diamankan, karena engkau dibedakan dari yang lain. Katakan amin. Perhatikan saudara, di ayat dan Samuel, saudara, ayat 19 pasal 3, ayat 19 kalau saudara baca, Mam coba ulangi kembali. Ya, walaupun kemarin Mam sudah bukakan, sudah bagikan. Dengar baik. Di ayat yang ke-19 pasal 3 sampai 20 dikatakan, dan Samuel semakin besar dan Tuhan menyertai dia. Perhatikan. Dan Samuel semakin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel. Perhatikan baik-baik. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Keterhubungan Samuel membedakan hidupnya dengan nabi-nabi yang lain. Keterhubungan Samuel membedakan kehidupannya dengan orang-orang lain. Dengar baik, ketika engkau memastikan engkau memiliki keterhubungan dengan Allah yang adalah Bapa bagi kita, maka saudara, engkau tidak akan lagi terpengaruh dengan orang lain. Karena engkau tidak mendengar dan hidup dari apa kata orang, tapi engkau terus dibangun di dalam roh. Engkau terus mendengar perkataan Tuhan yang adalah frekuensi surga, yang menghancurkan segala pekerjaan musuh, yang membatalkan segala rancangan musuh. Kuasanya akan menyertaimu dan akan memimpinmu, sehingga engkau mengalami orang-orang jahat yang berniat kepadamu, orang-orang yang coba mencegah perjalananmu, bahkan orang-orang yang coba menyetop, menyalahkan, menuduh, mengintimidasi, akan mundur dengan sendirinya, karena ada kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Dengar baik, ini hanya bisa terjadi dengan keterhubungan kita dengan Tuhan. Hubungkan dirimu. Kita tidak bisa bertarung, kita tidak bisa berperang hari-hari ini dan ke depan dengan kekuatan kita, dengan apa yang kau rasa itu adalah kekuatan. Hartakah, segala sesuatu yang materikah, jabatankah, jika engkau tidak di dalam Tuhan, dengan baik, engkau sedang berhadapan dengan Allah yang hidup. Dan ketika engkau tidak terhubung dengan Tuhan, maka kuasa manapun bisa datang dengan mudah menyerang hidupmu. Tidak ada perlindungan. Tidak ada perlindungan. Dengar baik. Tapi ketika engkau benar-benar terhubung dengan Tuhan, maka kita menginjak-injak musuh. Kekuatan Tuhan bekerja secara nyata. Apapun yang orang katakan, apapun iblis coba menyerang kita hari ini secara masif, saudara dengar baik, engkau dan saya diamankan oleh Tuhan. Ada perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ada satu jemaat, dia bersaksi, dia WA saya dan dia katakan, saya melihat, selalu setiap kali saya melihat ibu pendeta, saya tidak lihat hanya ibu pendeta, tapi ada satu orang yang saya tidak bisa lihat, dia bercahaya dan saya tidak bisa melihat itu. Itu siapa? Dia katakan seperti itu. Dengar, saya tidak bicara di sini untuk membanggakan diri, tapi pastikan seluruh hidup kita menjaga hidup kita terhubung akurat dengan Tuhan. Jangan ada kontaminasi, jangan ada kedagingan, jangan ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi segera singkirkan. Seperti ketika Samuel menghakimi orang Israel, begitu mereka ingin untuk mengalami sesuatu, mereka ingin mengalami restorasi alami, pertobatan, dan Tuhan kembali pulihkan mereka. Mereka dikumpulkan, Samuel bicara, semua kumpul, dan Samuel mulai memberikan arahan, bertobat, tinggalkan semua dewa-dewa asing, Baal dan lain-lain, semua Asitoret, sesembahan yang kamu sembah, karena
Karena ketika engkau meninggalkan dan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan membelamu. Tuhan akan kembali bekerja. Firman Tuhan digenapi, terjadi. Kalau kita baca seterusnya dari kemarin, saudara putar kembali dari hari pertama, ya kemarin dulu dan kemarin dan hari ini, saudara menyimpulkan bahwa Alkitab berkata, orang Israel berkata kepada Samuel, jangan tinggalkan kami, tetaplah berdoa untuk kami. Perhatikan di ayat ini juga dikatakan, ayat 20 saudara. Ya, kalau kita baca di sini, saudara, di ayat yang ke-20 pasal 3, coba kita lihat ayat 20 pasal 3 dikatakan begini, saudara perhatikan. Ayat 3 pasal 3 ayat 20, ya dikatakan di sini ayat 20, maka taulah seluruh Israel, perhatikan. Oh, perhatikan. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Katakan amin, saudara. Oh, haleluya. Itu sebabnya saudara, hari-hari ini mari terus pastikan kita tidak akan bisa mengalami pengurapan yang ada, yang sudah kita baca, kita renungkan, kita terima impartasi penyingkapan firman ini. Kita tidak akan bisa beroperasi jika kita tidak memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Sebab firman hanya datang dari ruang tata, dari Dia sendiri, ketika kita memiliki keterhubungan dengan Bapa. Amin, saudara. Samuel memiliki keterhubungan yang sangat akurat. Dia menerima firman. Alkitab berkata dia terhubung, dia menerima firman. Dia terhubung di rumah Tuhan. Dia menerima firman, saudara. Dan dia benar-benar taat, mendengarkan firman, mengeksekusi firman tanpa memotong setiap perkataan yang Tuhan sampaikan. Dia lakukan dengan setia. Itu sebabnya firman menjadi kekuatan, frekuensi penting dalam hidup kita. Tanpa firman kita tidak bisa. Amin, saudara. Perhatikan, saudara, apa yang terjadi di sini. Mama masih bicara tentang Samuel. Saudara perhatikan, ketika saudara, ya, ketika Israel terputus, yang mengalami kehidupan yang terputus, munculnya Samuel. Ya, daripada Israel mulai tidak lagi setia, mereka mulai tercerai-berai dari suku yang satu dengan suku yang lain. Pada zaman itu, zaman hakim-hakim, mereka tidak lagi ada kesatuan. Lalu tekanan yang kuat dari bangsa Filistina, belum bangsa-bangsa yang lain. Lalu pelaksanaan ibadah yang sudah amburadul. Mereka melakukan ibadah, tapi secara lahiriah terjadi percampuran-percampuran. Firman tidak lagi firman anugerah yang dapat mengubah orang, tapi firman bercampur. Bukan lagi firman yang benar, tetapi semua hal yang daging, hal-hal yang bukan perkataan Allah, tapi perkataan manusia, sumbernya dari manusia, dan bukan lagi perkataan anugerah yang pergi menerobos dan tertancap di dalam setiap orang-orang percaya. Namun sebaliknya, orang menjadi sat, orang hidup menurut jalannya sendiri, orang hidup berjalan dengan kelakuannya, apa suka-suka mereka. Tapi dengar baik, saudara, ketika Samuel benar-benar muncul, maka dia menjadi lambang dari transformasi atas Israel. Saudara dengar, ini adalah kondisi di mana gambaran dari hidup kita pun, ketika kita mengalami hubungan kita tidak dipulihkan, kita mengalami berbagai hal. Mam sudah terlalu banyak bicara. Oh, dengar baik, jika engkau tidak meresponi, engkau rugi sendiri. Kebodohanmu yang telah membawamu ada di titik itu. Dengar baik, responi Tuhan, responi Tuhan. Sebab hanya Dia, kita semua sedang di dalam pantauan Tuhan. ODP, orang dalam pantauan Tuhan. Pastikan engkau positif dengan Tuhan. Pastikan engkau mengisolasi diri hanya dengan Tuhan, di dalam hadirat-Nya. Amin, saudara. Jarak dari dosa-dosa. Pastikan itu. Karena jika tidak, engkau akan ada di dalam ancaman bahaya. Bertobat. Bertobatlah sungguh-sungguh hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Karena hidup kita semua ada di dalam. Kita adalah orang di dalam
pantauan Tuhan. Amin. Izinkan Tuhan, izinkan Tuhan. Oh, engkau akan menjadi representasi. Dengar baik, dengarkan suara Tuhan. Engkau akan menjadi representasi dari kerajaan Allah. Engkau adalah orang yang akan memunculkan itu. Engkau akan menunjukkan itu. Karena itu jangan takut. Teror balik, teror balik. 1 kali 24 jam. Terus deklarasi firman, ucapkan firman, deklarasi firman. Engkau akan mendapatkan efek balik dari firman itu. Firman akan kembali kepada kita, menghasilkan buah terobosan, menghasilkan terobosan yang luar biasa. Karena apa yang kau ucapkan, itu yang terjadi. Apa yang kau katakan, engkau ucapkan, engkau imani, itu yang kau akan tuai. Katakan amin. Oh ya Basanda, saya sedang melihat saudara, surga sedang intervensi kita semua. Itu sebabnya mari pastikan seluruh hidup kita terus diset, terus diset, terus diset dalam kebenaran. Dengarkan Tuhan, jangan dengar apa kata orang, apa kata dunia. Karena keselamatan hanya ada di dalam Dia. Dialah jaminan keselamatan kita. Dialah jaminan keselamatan kita. Darah Yesus begitu powerful. Darah Yesus adalah jaminan hidup kita. Maka saudara, apa yang kita takutkan? Gereja yang dibangun di atas batu karang yang teguh, alam maut tidak akan bisa menjamah engkau dan menghancurkan engkau. Dengar baik. Horata sikiara labasandara labasikiara labasi. Horata kara labasikiara labasandara labasikiara labasi. Horata kara labasikiara labasi. Apa yang terjadi saudara? Mari kita sadari, karena ketika saya dan saudara, dengar baik, ketika saya dan saudara melakukan apa yang tadi terjadi, hati kita tidak beres, firman sudah datang berbicara, kita membiarkan hati kita dipengaruhi, kita terus menjalani kehidupan penuh kepalsuan. Dengar baik, sebenarnya sadar atau tidak, ini tanda bukti tabut Tuhan telah dicuri dari hidup kita. Apa itu tabut Tuhan? Tabut Tuhan bicara tentang hadirat Tuhan. Tabut itu bicara tentang hadirat Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, ketika Israel mengalami tabut Tuhan dicuri orang-orang Filistin. Dengar baik, Tuhan mulai saudara tidak lagi bekerja, tidak lagi, artinya saudara dengar baik, itu artinya hilangnya hadirat Tuhan. Kalau hidup kita kehilangan hadirat Tuhan, tidak lagi dalam arahan Tuhan, dengar baik, engkau akan berjalan dengan arahanmu sendiri. Engkau akan berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Engkau tidak melihat Tuhan, mulutmu berkata Tuhan, tapi sebenarnya roh Tuhan sudah undur dari hidupmu. Mari kita perlu dipulihkan. Tabut Tuhan harus kembali dirampas dan diambil, sehingga kita kembali mengalami realita hadirat Tuhan dan membuat kita mengalami ekspresi, mengalami hadirat Tuhan yang meluap-luap. Kita mengalami kegairahan, semangat, kita mengalami hati kita damai, hati kita plong, dan hari ke hari kita mengalami tidak ada lagi yang bisa menghentikan kita, tidak ada yang bisa menyetop kita, karena hadirat Tuhan begitu kuat. Dari hari ke hari engkau rasakan, engkau alami. Katakan amin. Katakan amin saudara. Saya percaya Tuhan akan terus bekerja. Pastikan urapan Samuel beroperasi dalam hidup kita. Urapan Samuel dalam jubah mantel kenabian. Dengan baik sebagai nabi, mari kita terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Karena hanya dengan hadirat Tuhan, dengan mendengar suara Tuhan, mantel kenabian ini akan berfungsi di dalam hidupmu. Engkau tidak akan bisa mungkin mendengar suara Tuhan, engkau tidak akan bisa mungkin menerima pesan Tuhan kalau engkau tidak memiliki keterhubungan dengan Bapa. Jika engkau tidak memiliki hubungan yang intim, yang manis dengan Tuhan, engkau tidak akan mungkin bisa mendengar dan menerima firman anugerah daripada Dia. Dengar baik. Perhatikan, itu sebabnya saudara, coba kita lihat ayatnya, tanda hilangnya tabut Tuhan, tanda hilangnya tabut itu telah dicuri, dan itu melambangkan hilangnya hadirat Tuhan atas orang Israel. Dengan baik, kita baca di pasal 4, saudara, kita buka, perhatikan saudara, kalau lihat perikopnya di atas. Bentar saudara. Perikopnya di atas, tabut Tuhan dirampas. Kita lihat saudara di situ ayatnya yang ke-17. Ayat 17 dikatakan saudara,
Jawab pembawa kabar itu. 1 Samuel pasal 4 ayat 17. Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Perhatikan saudara. Kedua pada Imam Eli, Hofni dan Pinehas dan seluruh orang Israel. Hofni dan Pinehas tewas dalam peperangan. Filistin mencuri asal mereka. Apa yang terjadi? Imam Eli sadar. Ketika disebut tabut Tuhan itu, saudara, Eli tiba-tiba plak, jatuh terlentang dari kursi di pintu gerbang. Batang lehernya patah dan matilah ia. Karena saudara, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Itu kondisi yang terjadi Imam Eli pada saat itu. Ya, adapun menantunya perempuan, saudara. Oke, next kita lihat ayat 22. Saudara baca. Katanya, ini saudara, anak perempuan, kata menantu daripada Imam Eli, istri dari Pinehas. Ya, dikatakan di sini ayat 22, katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Saudara, mari jadikan sebuah perenungan. Apakah tabut Tuhan masih beroperasi dalam hidupmu? Tabut Tuhan sekali lagi bicara tentang hadirat Tuhan. Apakah masih ada hadirat Tuhan dalam hidupmu? Atau engkau menjalani kehidupan sebenarnya kedagingan, manusiawi, terus melakoni kehidupan berbohong, berdusta? Itu hal biasa. Menjalani kehidupan seperti kebanyakan orang, saudara, itu biasa karena kita manusiawi. Oh bukan, saudara, tidak lagi. Hendaklah engkau berubah oleh pembaruan budimu. Jangan menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Pilih hidup dalam roh, jangan dalam kedagingan. Karena orang yang tidak berkenan kepada Allah itu adalah perseteruan. Dengar baik, mari jangan bermain-main. Jangan bermain-main. Firman akan hari-hari ini akan terus makin di-download. Engkau harus mengerti pengertian. Hari-hari karya engkau makin membuka diri dan mengizinkan Tuhan akan bekerja. Sebab jika tidak, saudara, engkau akan kehilangan kesempatan di musim ini. Amin, saudara. Saudara perhatikan ayat yang berikutnya, saudara. Ayat yang berikutnya, saudara. Ayo kita lihat, saudara. Tabut perjanjian, saudara, ini adalah manifestasi, saudara. Tabut perjanjian bicara tentang manifestasi Tuhan. Kalau tidak ada lagi manifestasi Tuhan, artinya, saudara, dia tidak ada lagi beroperasi di situ. Tuhan undur, Tuhan tidak lagi bekerja. Karena itu tadi berapa poin penting. Tidak ada kesatuan secara global, secara nasional. Israel pada saat itu mengalami perpecahan, mengalami di mana mereka mulai satu dengan satu mulai saling menyerang. Saudara, terjadi berbagai kondisi dan dengan baik itu pada masa hakim-hakim. Dan saudara, Imam Eli tidak lagi berfungsi secara maksimal dengan baik, sehingga kekuatan dari bangsa-bangsa lain terus menyerang dan mereka tidak bisa apa-apa. Satu bukti tadi kita baca, begitu mereka pergi maju berperang, mereka mengalami kekalahan. Bahkan yang andalan mereka yang tabut itu selalu setiap kali mereka bawa, setiap kali mereka berperang di mana-mana, itu pun dicuri. Artinya semua, dengar baik saudara, semua dilucuti dari kehidupan mereka karena mereka tidak ada otoritas. Mereka coba berjalan dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka mencoba berjalan dengan kehebatan mereka. Mereka hebat, mereka orang-orang yang luar biasa, tangkas berperang, berbagai ribuan, ratusan pasukan yang menyertai mereka. Tapi dengan baik, jika Tuhan tidak ada di dalam hidupmu, sia-sia segala usahamu. Mari rendahkan hati, minta kembali, ambil waktu, minta keterhubungan, jangan rutinitas, jangan agamawi. Pastikan engkau harus mengevaluasi, kita semua harus mengevaluasi dan memastikan, amankan hidup kita. Jangan bermalas-malasan. Ini hari bukan bermain-main. Ini hari yang sangat emergensi bagi kita. Ini hari-hari di mana, saudara, ini sangat ekstrim bagi kita. Ini adalah kairos Tuhan. Mungkin engkau berpikir aman dan damai, tapi tiba-tiba, dengar baik, tiba-tiba, karena itu responi Tuhan. Engkau tidak lagi hidup dalam hukum dosa dan maut, tapi engkau hidup dalam hukum roh kehidupan. Dengar seluruh keluarga rohani, engkau hidup dari hukum roh dan kehidupan. Hukum roh kehidupan harus beroperasi dari hari ke hari. Kuasa Tuhan harus makin bekerja. Roh akan memampukan kita untuk mentaati firman, eksekusi setiap apa yang Tuhan
Katakan amin. Oh, haleluya. Kita loncat, saudara, perhatikan. Oh, relabase. Waktu kita sedikit, saudara. Oh, Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus tolong kami. Saudara, kita lihat ayat 7. Saudara, pasal 7. Saudara, perhatikan. Jika kita terus lanjut dengan besok, karena semam akan ambil simpulkan lagi bagaimana kehidupan Saul dengan Daud sebagai orang yang diurapi oleh Samuel. Nabi Tuhan, urapan yang bekerja dalam hidup mereka. Perhatikan, saudara, ayat 7, pasal 7, saudara, kita lihat loncat pasal 7 ayat 3. Saudara lihat di situ, perhatikan. Kalau kita baca ayat 6, bagaimana tabut Tuhan itu dikembalikan. Karena orang Filistin benar-benar mengalami kehidupan yang mereka banyak korban. Karena tabut Tuhan mereka salah gunakan. Mereka taruh di gedung Dagon hancur. Mereka taruh di tempat-tempat di persinggahan. Mereka mengalami musibah, mengalami borok-borok. Akhirnya mereka memutuskan harus dikembalikan. Saudara, perhatikan. Ya, kalau kita baca, saudara bisa baca di pasal 5 bagaimana akibat dari tabut Tuhan itu ada dibawa oleh orang Filistin. Tapi di pasal 6, saudara, ketika tabut Tuhan dikembalikan, ya, lalu kalau saudara baca, kita langsung lihat di pasal 7, saudara, ayat yang ketiga sampai 6 dikatakan di sana, orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Perhatikan ayat 3, kita mulai sampai ayat 6. Ini tugas Samuel. Saudara, perhatikan. Ketika pada saat itu Samuel mulai berperan, Samuel mulai berfungsi. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan, perhatikan, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkanlah hatimu kepada Tuhan. Perhatikan kata garis bawahi, tujukanlah hatimu kepada Tuhan. Artinya harus berbalik. Arahkan hati, arahkan fokus, arahkan tujuan, perhatian hanya kepada Tuhan. Ketika kita di sini katakan dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Itu janji. Sebagai nabi Tuhan tidak ada firman yang tersisa. Dia bicara, dia kumpulkan mereka semua di Mispa. Lalu dia mulai berbicara. Ayat 4 dikatakan, kemudian orang Israel menjauhkan. Mereka begitu cepat berespon. Saudara, perhatikan, respon kita sangat menentukan. Mereka cepat berespon. Apa yang dilakukan oleh orang Israel? Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal, para Asitoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Mereka berespon dengan cepat. Adakah saudara berespon dengan cepat? Diberkatilah engkau yang berespon. Diberkatilah engkau akan makin diselaraskan. Akan terus terjadi peningkatan. Akan terus terjadi akselerasi ilahi. Karena engkau berespon dengan cepat. Ayat 5. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel di Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Ini bicara tentang Samuel berfungsi dalam keimamatan sebagai imam bagi mereka, mewakili seluruh orang Israel. Dia berdoa di hadapan Tuhan. Perhatikan baik ayat yang ke-6. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Ya, seterusnya mereka juga berpuasa. Jadi disertai betul-betul mereka meresponi, merendahkan diri. Mereka membawa korban, mereka membawa persembahan, menimba air. Ini bentuk dari sebuah korban, persembahan mereka persembahkan. Mereka curahkan di hadapan Tuhan. Mereka berpuasa pada hari itu. Lalu mereka mengaku dosa, saudara. Mereka mengaku dosa, datang. Dikatakan di sini, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Jadi, saudara, di sini itu ketika mereka dihadapkan dengan kebenaran, kita seperti sedang dihakimi. Yesaya pasal 4 ayat 4, saudara. Coba kita lihat sebentar Yesaya pasal 4 ayat 4. Saya bacakan buat saudara. Ayat ini bukan ayat yang asing lagi bagi kita. Mami sudah bagikan ini kepada kita semua. Yesaya pasal 4 ayat 4. Engkau akan mengalami ini hari-hari ini. Apabila Tuhan sedang membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapus segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan roh yang membakar. Jadi roh yang mengadili
bekerja untuk memisahkan jadi lebih baik. Kita benar-benar di dalam kehidupan kita tidak ada lagi pembelaan diri. Kita dihakimi saat itu, kita dinyatakan kesalahan kita, tapi bukan untuk mempermalukan kita. Itu sebabnya saudara butuh kerendahan hati. Jangan sombong. Tuhan berhadapan dan menentang orang sombong. Oh rata sikara labasandara labasi. Oh dengar baik, kita tidak bisa bertahan. Kita butuh kerendahan hati. Kita butuh yang namanya kerendahan hati. Apa yang terjadi ayat 6 saudara? Oh haleluya. Ayat 5, maka Tuhan, perhatikan, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion, di atas setiap pertemuan diadakan di situ dengan baik, segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api menyala-nyala pada waktu malam, sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Ayat 6, dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Dengar baik, ketika terjadi pemulihan, engkau akan mengalami kemuliaan Tuhan akan menudungi hidupmu, kemuliaan Tuhan akan menyertaimu. Alkitab berkata secara mungkin komunitas, kemuliaan Tuhan akan nyata di dalam pertemuan ibadah raya. Di situ ada segumpal awan, di situ ada tanda seperti Dia menyertai Israel, tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Sehingga saudara hanya ada kemuliaan, dikatakan Tuhan, kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Bersiaplah saudara, engkau ketika meresponi Tuhan dari hari ke hari, tudung itu akan nyata. Engkau akan ditudungi, itu sebabnya saudara, engkau dibedakan, diistimewakan dari yang lain. Terserah orang mau bilang apa, bangun hubunganmu dengan Tuhan dari hari ke hari, terus makin hari makin setia, makin teguh, deklarasi firman, perkatakan firman, berubah apa yang Tuhan bicara, taati, lakukan. Maka engkau akan makin strong, engkau akan makin mengalami kekuatan berotoritas seperti statement kita di sini. Amin. Kita akan menjadi tempat perlindungan, saudara. Kita dijamin ada keamanan, perlindungan. Tapi orang yang tidak ada di dalam perlindungan Tuhan, mereka akan ada di dalam bahaya, mereka ada di dalam ancaman. Kita berlari kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan, sebabnya Dialah keselamatan kita, Tuhanlah keselamatan kita. Nonton kembali video yang Mam kirim tentang bagaimana kesaksian Yesus itu dahsyat, dari wawancara pendeta Gilbert dengan salah seorang hamba Tuhan. Saudara nonton, Mam sudah kirim, nonton dan perhatikan baik-baik. Ketika saudara berkata Yesus dahsyat, engkau kuat, karena itu gemakan Yesus dahsyat. Jangan takut, khawatir, karena engkau tidak hidup di firman, makanya engkau takut, engkau khawatir. Ayo sadari dimensi apa dalam dirimu, spirit apa dalam dirimu. Kalau engkau sadar spirit Tuhan yang kuat dalam dirimu, tidak ada ketakutan yang bisa mengganggu engkau, tidak ada kekhawatiran yang terus menekan engkau. Ingat, jaminan kita keselamatan ada di dalam Dia. Katakan amin. Next kita lihat saudara, semasa hidupnya sebagai seorang nabi. Saudara lihat, kita balik di pasal 7 kitab 1 Samuel. Wow, tinggal 5 menit saudara. It's okay, kita bisa sambung besok. Kita lihat 1 Samuel tadi, kita balik 1 Samuel pasal 7. Saudara kita lihat ayat yang ke-13. Saudara perhatikan. Demikian orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Perhatikan, semasa di kepemimpinan Samuel, di mana dia beroperasi membawa Israel untuk kembali kepada Tuhan. Di masa itu benar-benar tangan Tuhan melawan musuh-musuh Israel, termasuk Filistin yang paling banyak benar-benar menekan dan berperang melawan Israel. 14 dikatakan, dan kota-kota yang diambil orang Filistin sampai kepada hak-hak orang Israel sudah diambil dan dijarah. Alkitab di sini berkata, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Garis bawahi, kembali. Oh, itu invasi kerajaan Allah yang luar biasa. Oh, dengar, jika engkau ada jemaat yang bersaksi, engkau mendapatkan mimpi bahwa apa yang milikmu, hakmu yang pernah dicuri, dan engkau bermimpi akan dikembalikan, terus deklarasi. Karena ketika engkau deklarasi, itu seperti menarik dia kembali. Itu akan memudahkan. Tuhan akan bawa, Tuhan akan bawa Tuhan.
kita tidak mungkin. Tetapi ketika engkau belajar dasar keyakinan yang sudah dibangun dalam dirimu, imajinasikan, perkatakan, deklarasikan, maka yang terjadi adalah itu akan dikerjakan oleh Tuhan. Pegang dan cengkram itu dengan iman. Apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Fakta apapun dapat berubah. Katakan amin. Ayat 14 dikatakan, dan kota-kota yang diambil oleh orang Filistin pada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Amori ada damai. Jadi saudara, sesuatu yang luar biasa terjadi ketika saudara Israel pulih. Saya ulangi sekali lagi, ketika Israel pulih, Israel mengalami satu kedamaian. Israel mengalami bagaimana tangan Tuhan benar-benar membela mereka. Nah, ini butuh pemimpin anugerah. Butuh pemimpin anugerah yang membawa anugerah kepada jemaat sehingga semua diselaraskan. Jika kita menjadi orang yang hanya sekedar menyampaikan firman, tetapi saudara kehidupan kita pun tidak pulih, sama saja saudara, tidak akan terjadi apa-apa. Itu sebabnya kita harus terhubung secara akurat, dimulai dari seorang pemimpin. Mari saudara, fakta apapun yang kita hadapi ke depan, saya tahu tidak mudah ke depan menghadapi pelayanan. Ayo level pemimpin, bangkit di dalam roh, benahi semua hal yang tidak benar. Jangan membiarkan dirimu terus berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Karena ketika engkau berjalan kekuatanmu sendiri, Tuhan undur dari hidup kita. Ayo terus selaraskan hidup, cari hadiratnya. Pastikan engkau terhubung secara akurat. Karena saudara, hadirat Tuhan amat sangat penting, akan membedakan kita dari hari ke hari. Amin saudara. Ya, saya akhiri saudara dengan ini. Ya, minta waktunya sejenak. Ketika saudara ayat 8, bisa kita loncat di ayat 8. Ayat 8 pasal 7, saudara perhatikan ayat 8. Saudara, ini mulai terjadi krisis. Tapi semasa beberapa saat Samuel memimpin dan memerintah, benar-benar Tuhan bekerja. Dan Israel, saudara, di pasal 8, Israel ingin menghendaki seorang raja. Karena Samuel pada saat itu memerintah, ya, dipercayakan Tuhan sebagai seorang nabi. Di masa pemerintahannya, di masa di mana dia beroperasi dari kuasa itu, yang menjadi agennya Tuhan untuk membawa Israel kembali kepada Tuhan. Dia berfungsi pada saat itu 3 jubah, nabi, imam, dan hakim sebagai raja. Seperti tadi kita dengar apa firman Tuhan, dia benar-benar mengumpulkan mereka dan menyatakan segera kembali. Jadi artinya ketika mereka sadar, kita berkata dengan jelas tadi, Samuel menghakimi seluruh Israel di Mispa kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Di ayat ini saudara perhatikan, di ayat ini dikatakan saudara, orang Israel mendaki seorang raja. Perhatikan di ayat 8, ya, pasal 8 ayat 7, perhatikan baik. Tapi lebih baik kita baca dari setelah Samuel menjadi tua. Nah, sudah 1 pasal 8. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya menjadi hakim atas Israel. Namun saudara perhatikan, nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah. Tetapi perhatikan, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Jadi anak-anaknya tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikan keadilan. Sehingga saudara ayat 4, sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang pada Samuel di Rama dan berkata padanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang. Jadi saudara perhatikan jalan ceritanya. Itu sebabnya kemarin Man bilang Samuel adalah lambang dari kedagingan. Jadi ini bukan keinginan Tuhan menunjuk, tetapi keinginan desakan dari orang Israel karena mereka menginginkan raja. Perhatikan, tangkap ini baik-baik. Rilis pelan-pelan untuk kita semua. Coba tuntun kita bersama-sama sehingga saudara dapat pengertian. Ya, perhatikan. Itu sebabnya kemarin katakan Samuel lambang dari kedagingan. Bukan Samuel. Saul adalah lambang dari kedagingan, sedangkan Daud adalah gambaran lambang daripada roh. Tuhan menghendaki Daud. Perhatikan. Sebab itu berkumpullah seluruh tua-tua, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan lanjut di ayat 6. Mereka berkata, berikanlah kepada kami. Perhatikan ayat 6. Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan. Samuel mendengar itu menjadi kesal. Tapi saudara dengar baik, maka berdoa Samuel kepada Tuhan. Selalu Samuel belajar berkomunikasi dengan Tuhan. Selalu Samuel sebagai nabi Tuhan, dia tidak bisa bertindak semau gue. Dia tidak bisa bertindak sesuka-suka hatinya. Tapi sebagai seorang nabi, dengar, inilah ciri khas gambaran sebagai seorang nabi, keterhubungan
Dia tidak boleh mereka-reka, tidak boleh mengatakan apa yang bukan daripada Tuhan. Amin, saudara. Dikatakan di sini, lalu Samuel berdoa kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarlah perkataan bangsa itu. Perhatikan, dengarlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab, perhatikan. Sebab bukan engkau, tetapi akulah. Perhatikan huruf besar. Itu bicara tentang pribadi Tuhan. Dikatakan tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Artinya saudara, Israel menolak Tuhan, ya. Tidak menunggu waktu Tuhan, mereka mendesak. Dan ayat 8, saudara perhatikan seterusnya, saudara. Ya, kalau kita baca ya permintaan mereka, ya kita lihat ayat 9. Bisa kita sebentar sabar supaya Mam bisa selesaikan ini buat kita semua. Perhatikan ayat 11, masih di pasal 8 ayat 11, saudara perhatikan 11 katanya. Ayat 10 dulu. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepada mereka. Samuel menyampaikan segala firman. Jadi apa yang Tuhan pesan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, ya. Apa? Ayat 11 katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah. Jadi saudara perhatikan, baca 11, 12, 13, 14 sampai ayat 18. Perhatikan, itu akan menjadi hak raja. Dia katakan begini, pada waktu itu, ayat 18, pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Kenapa? Karena itu pilihan mereka, sehingga Tuhan biarkan jadi hak raja. Dia akan meminta. Kalau saudara baca, Mam tidak usah jelaskan, tapi dari ayat 11 bagaimana orang-orang ini, ya, orang-orang akan memberikan anak-anak perempuan, segala hak mereka, rempah-rempah, semua ladang mereka, gandum mereka harus diserahkan kepada raja. Ayat yang ke-19, tetapi bangsa itu menolak mendengar perkataan Samuel, dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Dengar baik-baik, inilah bukti sebuah pemaksaan, satu bentuk dari desakan orang Israel. Saudara ya, mereka berkata tidak, maka kami pun akan sama seperti mereka menginginkan seperti bangsa-bangsa yang berperang, memiliki raja, memiliki pemimpin. Mereka tidak mendengar Tuhan, mereka tidak menunggu waktu Tuhan. Perhatikan, Samuel mendengar segala perkataan itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan berfirman kepada Samuel 22, dengarkanlah permintaan mereka. Jadi begitu selalu Tuhan bicara kepada Samuel. Dengar baik-baik, Tuhan bicara kepada Samuel setiap kali dia berkomunikasi sebagai seorang nabi Tuhan. Itulah jubah sebagai seorang nabi. Dia bertanya kepada Tuhan, dia berkata, ya di sini, kemudian dengarkanlah permintaan mereka. Tuhan bicara kepada dia dan berkata, dengarkan permintaan mereka dan angkatlah. Kata, perhatikan kalimat, angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang pilih, orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Haleluya. Pasal 9, saudara mulai perhatikan di situ perikopnya tentang Saul diurapi menjadi raja. Oh, hari ini saya mau berkata kepada saudara, perhatikan baik-baik. Akibat pilihan manusia. Saudara perhatikan 19-22, apa yang terjadi? Ya, di pasal yang sama saudara, apa yang terjadi? Tuhan meninggalkan mereka, Tuhan tidak mendengar. Tetapi Tuhan di sini berkata, ikuti. Jadi saudara, datang ke pelajaran Mam tidak bisa beberkan dan jelaskan waktu kita sudah selesai. Kita sambung besok. Besok kita akan akhiri dengan Mam akan simpulkan bagaimana akhir daripada kehidupan Saul, proses perjalanan Saul dan masa pemerintahannya. Yang pasti saudara, ketika Saul memerintah, Nabi Samuel berharap dia bisa mengembalikan kembali, dia bisa membawa sesuatu yang berbeda, Israel menjadi kondusif. Tetapi dalam proses berjalannya waktu, oke, gini, Mam lebih baik segera akhiri ya, supaya besok Mam bisa tidak lagi ya selesai hari ini tentang pengurapan Samuel. Perhatikan baik-baik, bisa minta waktunya, tetap bertahan di kamera. Oke, saudara, kita deal ya. Mam minta waktunya sehingga pelajaran tentang pengurapan Samuel ini bisa selesai dengan baik. Oke, perhatikan apa yang terjadi saudara ketika saudara
orang Israel memaksa untuk ada seorang pemimpin. Samuel menjadi kesal, tapi Tuhan menyuruh Samuel. Samuel bertanya, apa yang terjadi, apa yang harus saya lakukan? Tuhan berkata, ikuti kemauan mereka. Saudara perhatikan, di masa dimana ketika mereka meminta, Tuhan berkata, oke, nanti berjalannya waktu. Mereka berharap dia melepaskan jubah, mantel pengurapan, untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Imam dan sebagai raja, sebagai hakim itu ada di dalam diri Saul. Tetapi apa yang terjadi? Sebaliknya Saul tidak seperti yang diharapkan. Apa yang terjadi kalau saudara baca, ya mudah-mudahan bisa besok akan membukakan bagaimana Saul ketika Saul mencoba untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya bukan tugas dia. Sebenarnya begitu cerobohnya dia merasa sebagai raja. Ini sebuah keteledoran. Berhati-hati kita ketika kita meremehkan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tuhan urapi kita masing-masing. Tuhan percayakan kepada kita pengurapan yang berbeda-beda. Karena itu saudara belajar untuk saling menghargai, saling membangun, saling menopang, sehingga Tuhan akan terus memakai hidup kita menjadi satu kolaborasi yang kuat, menjadi satu tim yang solid untuk bergerak hari-hari ini sebagai suksesi apostolik yang akan membawa kegerakan, tanda dan alamat. Kerajaan Allah makin mengimpasi bumi dan hidup kita. Orang-orang akan dipulihkan, orang-orang akan melihat model, pola yang dibangun dalam hidup. Saya berdoa besok saudara kita semua terus dibangun oleh Tuhan. Mam tidak bisa selesaikan hari ini. Besok Mam akan bicara tentang perbedaan Saul dan Daud, karena ini amat sangat penting. Amin. Saudara, kita tidak boleh ceroboh. Mulai dalam roh harus terus mengakhiri. Kami mengenal di sini B3M, saudara, B3M. Jadi bersiap ya. Agak sedikit lupa Mam. Tapi B3M itu artinya menjaga, merawat, dan kita terus harus menjaga hidup kita. Jangan terkontaminasi, tapi tetap menjaga hidup kita makin kuat, makin strong. Maka mempercaya di musim, di hari-hari ini dan hari-hari ke depan, engkau akan menerima mantel jubah ya pengurapan Samuel itu akan sangat-sangat beroperasi. Haleluya. Tuhan menolong kita semua ya hari-hari ini, karena pengurapan Samuel saudara akan menundukkan kuasa roh pembunuh yang ada di dalam Saul. Itu menundukkan dia saudara ya. Lalu pengurapan juga itu mengungkap semua aktivitas pekerjaan musuh yang ada di dalam, yang coba bekerja menguasai Saul. Jadi ketika saudara pengurapan itu bekerja di dalam kita mampu untuk beroperasi dari pengurapan itu. Itu sebab terus membuka diri, sehingga pengurapan itu akan membawa kita terjadi perluasan kapasitas di dalam roh. Engkau punya jangkauan, engkau punya pengaruh dari hari ke hari makin luar biasa. Itu sebab pastikan jangan pernah saudara mengizinkan sampah-sampah. Jangan pernah izinkan teror-teror itu datang dalam hidupmu. Apapun katakan, roh di dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Pastikan engkau terus terkoneksi satu dengan yang lain. Terus saling menopang, saling mendukung, terus deklarasikan keluarga rohani apostolik ini dimeteraikan oleh meterai darah anak domba Allah. Kita semua perlindungan Tuhan yang apapun intimidasi, sakit, penyakit, mungkin apapun itu, kita tetap percaya semua kita steril, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Ya, saya percaya itu. Mari semua tetap kompak. Jangan ada di kita mengalami teror. Jangan, bangkit bersama-sama terus. Kita semua saling mendoa, doakan semua keluarga-keluarga, meteraikan. Terus kita ambil waktu berapa saat ke depan ini, mengakhiri waktu di mana 7 bulan kita mendekati finish saudara. Kita harus fighting spirit, harus bangkit di dalam roh, pertahankan kemenangan. Jangan di hari-hari yang terakhir di finish mendekati 7 bulan genap saudara. Dalam arahan Tuhan kita diset. Jangan sampai engkau tidak menerima apa yang dia janjikan. Mari bersama-sama berdoa. Mari berdoa, mari bahasa roh yang bisa bahasa roh. Bapa kami berdoa siang ini, firman-Mu sudah datang kepada kami. Roh Kudus bekerja meteraikan firman-Mu. Akan bangkit satu komunitas gereja orang percaya, orang benar.
memanifestasikan kuasa Tuhan yang luar biasa. Sebab itu siang ini kami berdoa, kuasa Tuhan bekerja secara ajaib, memeteraikan kami, membawa kami. Pewahyuan firman akan membuat kami, membedakan kami dari yang lain. Karena kami mendengarkan Tuhan berbicara, kami terus berjalan selaras dengan firman. Kami tidak lagi terpengaruh dengan intimidasi, apa kata orang, apa kata dunia. Tapi kami memastikan membangun hubungannya makin intens dengan Tuhan, sehingga kami alami realita hadirat Tuhan mencengkram hidup kami. Realita hadirat Tuhan merasuk seluruh hidup kami, sehingga seluruh keluarga rohani alami di mana realita hadirat Tuhan. Kami mengisolasi diri dengan kondisi di mana hanya ada hubungan dengan Tuhan, mengisolasi hidup kami dengan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu sebabnya siang ini hamba berdoa, segala penundaan iblis coba menteror kami, kami sepakat bersama siang ini, kami teror balik segala pekerjaan musuh. Kami lepaskan frekuensi firman, kami begemakan firman. Iblis tidak berkuasa. Segala apapun secara masif yang menyerang kami, yang dilontarkan atas kami, hari ini kami berkata, kami berjalan atas nama Tuhan. Seperti Daud berkata, aku mendatangi engkau Goliat atas nama Tuhan. Tuhan yang kau celah bagi orang Mesir, orang Israel. Hari ini kami berkata, Tuhan yang sama akan menunjukkan kepada kami bahwa beroperasinya kuasa pengurapan jubah mantel daripada Samuel itu akan bekerja. Kami mampu menghalau musuh. Seluruh keluarga aman dalam lindungan Tuhan. Seluruh keluarga bergerak, memiliki senjata, menjadi kuat melawan musuh, menghancurkan segala pekerjaan setan. Oh, terjadilah di dalam nama Yesus. Keluargamu aman, dilindungi, diamankan oleh Tuhan, karena engkau terus terhubung dengan Tuhan secara akurat. Terima kasih siang ini kami berdoa bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan terus menjadi nyata, sehingga seluruh hidup kami hanya berjalan oleh karena anugerah Tuhan, bukan oleh kuat tenaga kami. Secara pribadi hamba mau berkata, Tuhan terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami terus bertahan, kami terus teguh di titik-titik terakhir, memasuki 7 bulan, 6 bulan menuju ke 7 bulan akan finish. Kami percaya kekuatan Tuhan akan terus bekerja. Tuhan memampukan kami, menyanggupan kami untuk saksikan surga itu nyata, kedaulatan Tuhan itu nyata, sehingga hidup kami diamankan oleh Tuhan. Apapun tidak akan ada pengrusakan, tidak ada kebinasaan, tidak ada maut yang masuk di dalam hidup kami, mengintimidasi kami. Kami percaya kemuliaan hadirat Tuhan menyelimuti seluruh hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur siang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Seluruh keluarga rohani, mungkin ada yang sakit, sembuh. Mujizat Tuhan terjadi atasmu. Terima di dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan terjadi atasmu. Oleh bilur-bilur Yesus, engkau menjadi sembuh. Hidupmu tak akan sama. Engkau alami mujizat. Fakta apapun dapat berubah, karena firman Tuhan itu hidup dan beroperasi. Terjadi atasmu. Terima kesembuhan, terima kemerdekaan, terima yang hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Seluruh keluarga rohani yang di rumah, yang di luar kota, Timika dan di berbagai kota, kita semua percaya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Semua yang percaya diberkati, bersama-sama berkata amin. Haleluya. Tuhan berkati kita semua, saudara. Amin. Mari saudara terus pastikan kita satu hati, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Satu hati, satu roh, satu tujuan, satu agenda. Pastikan kita terus bergandengan tangan, saling menopang, saling mendoakan, tidak menuduh, tidak mengucilkan, tapi terus saling menopang. Karena firman Tuhan akan terus dinyatakan. Kita akan menjadi satu kesatuan yang solid. Itu sebabnya saudara, mari bersama-sama ambil waktu, terus deklarasikan firman. Amin. Saudara, dengarkan arahan mam di grup PBI, di grup family dan di grup pejabat. Dengarkan itu dan terus deklarasi. Jangan ada yang menganggap remeh dan melalaikan itu, mengabaikan itu. Dengar baik-baik. Tuhan akan berhadapan dengan kita. Perhatikan baik-baik. Tuhan berkati kita siang ini. Shalom, selamat kembali beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Terima salam. Selamat siang. Dah semua.